우리나라에 온 인도네시아의 이담 할리드 국회의장은 박정희 대통령으로부터 수교훈장 황화장을 받았습니다. 할리드 의장은 이번 우리나라 방문에서 공산주의 위협에 효과적으로 대처하는 방안과 한국 국민의 근면성 그리고 공업기술 등을 배워야겠다고 말했습니다. Bayangkan, seorang ketua DPR, jabatan politik tertinggi setelah presiden, tapi hidupnya sederhana. Tak punya mobil dinas mewah, anak-anaknya naik metro mini, dan ia sendiri menolak segala fasilitas negara. Inilah kisah Ki Haji Idham Khalid, Ketua DPR RI yang dikenal sebagai Ketua DPR termiskin dalam sejarah Indonesia. Idham Khalid lahir pada 27 Agustus 1921 di Kalimantan Selatan. Sejak kecil, ia ditempa dalam pendidikan pesantren hingga menjadi ulama dan politisi yang disegani. Beliau fasih berbahasa asing, cerdas, rendah hati, dan penuh dedikasi. Bahkan Presiden Soeharto pernah menawarinya posisi wakil presiden, tapi ditolak dengan halus. Mengapa? Karena Idham Khalid tidak mengejar kekuasaan, ia mengejar pengabdian. Dalam karirnya, Idham Khalid pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan akhirnya Ketua DPR MPR RI pada periode 1971 hingga 1977. Di masa itu, seharusnya ia bisa hidup mewah, menikmati semua fasilitas negara. Tapi berbeda dengan politisi kebanyakan, Idham Khalid memilih jalan kesederhanaan. Keluarganya masih menggunakan angkutan umum, istrinya memasak sendiri tanpa pembantu, dan anak-anaknya hanya hidup dari gaji sang ayah. Ia menolak mobil dinas, menolak tunjangan, bahkan menolak tawaran bisnis yang bisa membuatnya kaya raya. Inilah yang membuat banyak orang menyebutnya sebagai Ketua DPR termiskin, tapi justru paling kaya dalam integritas. Setelah pensiun dari dunia politik, Idham Khalid kembali mengabdikan diri di dunia pendidikan Islam. Ia membangun pesantren, mengajar santri, dan mendirikan rumah yatim piatu. Hingga wafat pada 11 Juli 2010, beliau meninggalkan warisan berupa keteladanan, bukan kekayaan. Kini, wajahnya diabadikan di uang kertas Rp5.000 sebagai simbol penghormatan negara kepada seorang tokoh besar yang memilih hidup sederhana. Dari kisah Idham Khalid, kita belajar bahwa jabatan tinggi dan kekuasaan bukan alasan untuk hidup mewah. Seorang pemimpin sejati adalah mereka yang melayani, bukan dilayani. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bahwa integritas dan kesederhanaan jauh lebih berharga dari harta dan jabatan. Lalu, bagaimana dengan DPR sekarang yang digaji 100 juta per bulan tapi merasa kurang? Tinggalkan tanggapan kalian di komentar.